Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral المؤمنين الذين يعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir kumpul bersama di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita hari ini, dari semenjak kita bangun tidur sampai nanti tidur kembali, semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan tema doa sama tapi hasilnya berbeda. Tema ini merupakan refleksi dari surah Al-Baqarah ayat 21 yang sudah dibacakan di awal ayatnya oleh khatib, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya kata Allah, di antara mereka ada yang memohon kepada Allah, ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah kandungan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan para ulama menyebutkan doa ini adalah doa sapu jagat. Saya pastikan bahwa kita semua hafal dengan doa ini. Setiap waktu, setiap saat, setiap kita baca doa, pasti di akhir doa kita tidak pernah meninggalkan doa ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu seisi masjid hari ini pasti doa kita sama.
yakni memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan ini maknanya menjadi berbeda bagi kita masing-masing. Ada orang yang berdoa, ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah. Makna kebaikan ini bisa jadi dimaknai dengan harta yang banyak, rezeki yang lancar, yang luas. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita sama, ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dalam pandangan kita standarnya adalah kita ingin kaya, ingin banyak harta, dan semacamnya. Tapi pertanyaannya, kenapa doa kita sama, tapi realitas hasil di lapangannya berbeda? Ada orang yang rajin baca doa ini, kemudian Allah kasih hartanya banyak. Diberikan serba kemudahan dalam urusan-urusan kehidupannya. Tapi ada juga orang yang doanya sama dengan kita, namun hasilnya berbeda dengan kita. Belum diberikan harta yang sesuai dengan permintaannya. Harapan-harapannya banyak, penundaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya terdapat kekurangan di sana sini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa doa sama tapi hasilnya berbeda? Apakah Allah ingin membeda-bedakan kita semua? Atau apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak sama? Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tentunya muncul di dalam diri kita. Ketika Allah tidak memberikan hasil yang sama dalam kehidupan kita, apakah Allah sedang menunjukkan ketidakadilannya? Jawabannya adalah tidak. Justru malah sesungguhnya perbedaan itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti memahami bahwa sesungguhnya ada tujuan Allah yang ingin disampaikan kepada kita dari perbedaan hasil yang doa kita sama-sama sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya ingin menyampaikan satu ayat yang lain yang Allah sampaikan kepada kita. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ternyata ketika Allah memberikan hasil yang berbeda kepada kita, di sisi lain Allah ingin menyampaikan bahwasanya bagi orang yang telah diberikan kekayaan sesuai dengan keinginannya, itu sebenarnya bagian dari ujian Allah tentang kesabaran, tentang syukur. Dan ketika ada orang yang berdoa sama doanya tapi Allah belum memberikan sesuai dengan permintaannya, ternyata ini juga bagian dari ujian dari Allah. Ujiannya dalam bentuk kesabaran terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sesungguhnya ingin menyampaikan kepada kita bahwa apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik dalam bentuk kebaikan maupun dalam bentuk kesusahan, itu adalah sama-sama ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah tidak ingin melihat kita itu dalam bentuk angka, berapa, kamu punya apa. Tapi Allah ingin melihat kita itu adalah dengan jelas dalam Al-Quran surah Al-Mulk Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu tidak melihat apa yang kita punya, tidak melihat apa yang sedang kita alami,
Tapi Allah ingin melihat kita itu ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat bagaimana cara menerima kita dengan baik saat Allah memberikan sesuatu kepada kita. Jadi Allah tuh ingin melihat cara kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira cara menerimanya baik apa tidak? Maka dari itu kata Allah, siapa orang yang ketika diberikan kekayaan kemudian dia menerimanya dengan cara-cara yang baik, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Siapa orang yang menerima ujian dalam bentuk harta yang banyak kemudian dia la in syakartum, maka Allah akan tambah hartanya. Dalam ungkapan Allah, la azidannakum, Allah akan tambah hartanya. Tetapi kemudian bagaimana sikap dengan orang yang ketika belum diberi apa yang diinginkannya, atau orang yang mendapatkan kesempitan justru mintanya baik tapi diberikan kesempitan, diberikan kesusahan, kemudian dia menerimanya dengan ahsanu amala, dengan cara yang baik, dengan cara yang sabar, maka Allah memberikan sesuatu yang lebih besar dari nilai sabar itu. Allah katakan di dalam Al-Quran, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim warahmah. Jadi ketika orang yang diberikan kesempitan oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, kemudian dia bersabar, kata Allah, ulaika alaihim salawatun. Allah memberikan salawat kepada orang-orang yang bersabar. Makna salawat di sini bukan salawat yang biasa kita bacakan untuk Rasulullah, tapi makna salawat di sini adalah maknanya keberkahan. Maknanya adalah kemuliaan. Maka kita bisa melihat dalam kenyataan hidup kita, banyak orang yang diberikan harta, tapi di sisi lain Allah tidak memberikan keberkahan. Banyak orang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah, tapi di sisi lain Allah tidak memberikan salawatnya. Allah tidak memberikan rahmatnya, kebahagiaannya. Maka kata Allah, ulaika alaihim salawatun, bukan hanya salawatun, tapi mir rabbihim wa rahmah. Salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang-orang yang bersabar itu akan diberikan oleh Allah 3 hal. Yang pertama salawat, yang kedua rahmat, yang ketiga adalah muhtadun, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kaya kemudian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dipastikan dia tidak akan mendapatkan salawat, tidak akan mendapatkan rahmat, juga tidak akan mendapatkan muhtadun, petunjuk dari Allah. Tapi ketika ada orang yang bersabar dikasih ujian oleh Allah, kemudian dia bersabar, maka Allah akan memberikan hadiah yang lebih besar yang berupa salawat, keberkahan, kebahagiaan, rahmat dari Allah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bagi orang-orang yang bersabar, Allah pastikan akan memberikan 3 hal ini. Dia tidak diberikan harta yang banyak oleh Allah, tapi dia diberikan keluarga yang bahagia oleh Allah. Keluarga yang penuh rahmah, yang penuh cinta, diberikan anak cucunya yang soleh dan solehah. Kemudian dia dalam kesabarannya diberikan petunjuk oleh Allah untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk terus dia berjalan di atas ilmunya, di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pesan daripada ayat ini yang sangat kuat adalah, jika kalian diberikan harta oleh Allah, bersyukurlah agar harta itu terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kemanfaatannya bukan hanya untukmu, bukan hanya untuk keluargamu, tetapi juga untuk lingkunganmu. Dan ketika kalian diberikan ujian oleh Allah, diberikan kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah. Karena Allah katakan di dalam ayat yang lain,
Innallaha ma'as sabirin. Allah akan terus bersama kalian dan Allah akan memberikan salawat kepada kalian dalam bentuk berkah. Allah akan memberikan rahmat kepada kalian dalam bentuk cinta dan kasih sayang. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian. Kalian akan semakin cinta kepada Allah. Kalian akan semakin cinta kepada agama. Kalian akan semakin cinta memakmurkan masjid ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.